Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dia tidak memberikan panggung untuk Lukaku ya, dia tetap salaman tetapi dengan dingin dan akhirnya diikuti oleh pemain-pemain lainnya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Gimana nih, pada bahagia nggak? Ya walaupun kita menangnya cuma tipis ya, 1-0 aja. Tapi kalau teman-teman lihat sepanjang 90 menit bagaimana kita mengurung Roma, total domination, kita membombardir gawang mereka. Lalu dari sisi pertahanan kita, gua rasa Sommer mungkin udah habis 3 cangkir kopi saking bosannya dia nunggu gawang tidak ada serangan sama sekali. Dan yang paling utama lagi, Lukaku sama sekali tidak berkutik. Aduh, sepanjang pertandingan gua lihat dia tuh kayak lagi Car Free Day lah, lagi jalan-jalan sehat aja, nggak ngapa-ngapain sama sekali. Di pertandingan kemarin malam kita tampil dengan skuad terbaik ya. Di penjaga gawang ada Yann Sommer, lalu 3 center back kita, Pavard, Acerbi, Bastoni. 5 gelandang kita juga, skuad utama ya, Dumfries, kemudian Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, serta Di Marco. Dan di lini depan ada duet Thuram, Lautaro Martinez. Memang dari skuad kita ada 2 pemain yang absen, Arnautovic Taufik dan Cuadrado, tapi mereka adalah pemain backup lah, jadi pengaruhnya tidak akan signifikan. Sedangkan dari sisi Roma, kita harus akui mereka tampil tanpa pemain-pemain terbaik mereka. Tidak ada Dybala, Pellegrini, kemudian Spinazzola, tidak ada Kumbula juga. Tetapi harus gua akui, Roma tampil solid ya. Lini pertahanan mereka sangat rapi, sangat disiplin, khususnya di babak pertama. Inter dibuat frustasi. Inter memang menguasai jalannya pertandingan, sangat variatif, serangan sporadis, cuma sebagian besar selalu mentok di kotak penalti. Di babak pertama kita sempat ada beberapa peluang, tetapi yang paling emas adalah tendangan dari luar kotak penalti Hakan Calhanoglu yang membentur mistar gawang. Sedangkan di babak kedua justru Roma yang punya peluang terlebih dahulu melalui sundulan dari Cristante, untung saja mampu diselamatkan dengan akrobatik oleh Yann Sommer. Wah jujur sih teman-teman, kalau sampai peluang itu gol untuk Roma, wah ini jalannya pertandingan pasti bisa beda banget. Itu bisa-bisa Roma menumpuk 11 pemain di kotak penalti. Namun akhirnya kebuntuan kita terpecahkan di menit 80 ya. Umpan jauh dari Aslani dikontrol dengan baik oleh Di Marco di sisi kiri. Dia dribble sedikit kemudian crossing mendatar dan diselesaikan dengan manis oleh Marcus Thuram. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga peluit panjang ditiup ya teman-teman. Dari sisi statistik, wah ini gila banget sih. Ini ciri khas Inzaghi ball banget. Total shoot kita 19 teman-teman, 19 dibandingkan Roma yang cuma 3. Tetapi dari 19 shoot kita, yang shot on goal cuma 3. Kemudian di pertandingan ini ada 2 shoot kita yang membentur tiang gawang ya. Di babak pertama ada dari Hakan Calhanoglu, kemudian di babak kedua ada dari Carlos Augusto. Wah ini si Augusto benar-benar bernafsu ingin segera mencetak gol perdananya bagi Inter. Cornernya dong teman-teman, ini lihat kita cornernya 8 kali, Roma cuma 0 ya. Dan kalau dilihat dari expected goalnya, kita mencapai 2,2, berarti setidaknya harusnya kita bisa mencetak 2 gol nih, sedangkan Roma cuma 0,5. Catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan ini, yang pertama tentu saja keputusan Inzaghi dalam melakukan pergantian pemain semuanya tepat. Dan sejujurnya gue sempat nyinyir dengan pergantian pemain yang dilakukan Inzaghi. Gue sempat bertanya-tanya, kenapa Darmian harus masuk di pertengahan babak ya? Padahal menurut gue Pavard walaupun dia udah kena kartu kuning, ya sudahlah, toh Roma nggak banyak serangan, ngapain Pavard harus diganti? Kan sayang, mendingan untuk pergantian pemain yang lain. Tetapi keputusan Inzaghi tepat ya. Satu hal memang Inzaghi paling gak suka, memainkan pemain yang udah kena kartu kuning, udah otomatis pasti diganti. Tapi menariknya di pertandingan ini, dengan masuknya Darmian menggantikan Pavard, serangan kita di sisi kanan menjadi jauh lebih cair. Lalu yang kedua adalah pergantian pemain untuk Di Marco. Sejujurnya sejak menit 65, gue berharap Inzaghi segera mengeluarkan Di Marco. Menurut gue Di Marco terlalu mudah ditembus di sisi kiri, kemudian umpan-umpannya udah mulai ngaco tuh. Tetapi ternyata Inzaghi dengan sabar terus menahan supaya Di Marco tidak digantikan. Tetapi ternyata keputusan Inzaghi tepat ya. Di menit 80 Di Marco memberikan assist untuk Marcus Thuram. Lalu pergantian pemain yang berikutnya, yang ketiga yang harus diapresiasi adalah keberanian Inzaghi memasukkan Aslani. Aslani di 3 pertandingan terakhir selalu dimasukkan di kondisi-kondisi genting ya. Di pertandingan sebelumnya ketika lawan Salzburg, Aslani dimasukkan ketika Inter sedang unggul 1-0 dan butuh mempertahankan skor tersebut. Hasilnya Aslani sangat solid dalam menjaga pertahanan. Nah tadi malam Aslani dimasukkan ketika kita butuh gol. Dan tadi malam Aslani kembali memberi
memberikan jawaban bagus ya, jawaban positif untuk Inzaghi. Dia memberikan pre-assist untuk gol Marcus Thuram. Lalu catatan gue yang kedua, gue berikan kepada kapten dan wakil kapten kita yang tampil luar biasa tadi malam. Untuk Lautaro Martinez mungkin memang dia tidak membuat shoot berbahaya nih tadi malam. Dia tidak begitu membahayakan gawang Roma. Tetapi tadi malam Lautaro Martinez menunjukkan role dia sebagai team player, sebagai leader. Dia banyak turun membantu pertahanan, banyak pressing back-back Roma sehingga tidak nyaman untuk build up. Dan yang paling utama lagi, Lautaro Martinez menjadi leader ketika salaman dengan pemain-pemain Roma. Dia tidak memberikan panggung untuk Lukaku ya. Dia tetap salaman tetapi dengan dingin dan akhirnya diikuti oleh pemain-pemain lainnya. Dan untuk sang wakil kapten Barella akhirnya tampil bagus lagi ya. Menurut gue salah satu penampil terbaik kita di partai lawan Roma adalah Barella. Dominan banget, dia ada di segala sisi lapangan. Kemudian untuk catatan yang ketiga, ini silakan teman-teman lihat di layar, kita main tebak sosok ya. Siapakah dia? Pemain yang tampil 90 menit, gak cetak gol, gak cetak assist, gak bikin shot sama sekali, nyentuh bola cuma 26 kali di lapangan dan passing akurasinya cuma 74%. Ya betul, ini adalah Romelu Lukaku yang sama sekali tidak berkutik di pertandingan melawan Inter. Nah, menariknya lagi teman-teman, ini ada catatan statistik di pertandingan tadi malam. Selama 90 menit, Roma cuma menyentuh bola 2 kali di kotak penalti Inter. Dan itu bukan Lukaku, dua-duanya dari Cristante. Sebaliknya teman-teman, penyerang nomor 9 kita, sang pengganti Lukaku, Marcus Thuram, gokil banget. Tampil 90 menit, 1 gol, ada 2 shot on target, 6 kali dribble sukses ya melewati pemain lawan. Dia bikin 42 sentuhan, 9 kali menang duel dari 12 percobaan. Dan yang lebih gokil lagi teman-teman, di musim ini dari 9 partai Serie A, Marcus Thuram sudah mencetak 5 gol 5 assist. Aduh, beruntung banget. Untung aja Lukaku melakukan pengkhianatan ya. Kalau enggak kita nggak akan bisa dapat Marcus Thuram. Lalu catatan yang terakhir gue berikan kepada Yann Sommer yang telah mencatat clean sheet ke-7-nya untuk Inter. Wah, ini keren banget ya di usia dia yang 34 tahun. Wajahnya, ketenangannya, on fire-nya nih kayak pemain-pemain di usia 27-28. Memang sih terlihat banget bahwa gaya build up kita berbeda jauh dengan di eranya Handa dan Onana ya. Yann Sommer jarang banget build up. Tapi dari sisi kemampuan menjaga gawang tetap rawan, Yann Sommer top, Marco top banget. Gue tenang banget tiap ada serangan lawan kayak nggak takut-takut. Dulu tuh ketika zaman Onana, gue paling khawatir ketika kita harus memotong bola-bola umpan silang tuh. Onana sebagai kiper, dia punya kemampuan build up yang baik, tetapi potensi dia bikin blunder juga tinggi. Sedangkan untuk Yann Sommer ini sebaliknya ya, dia memberikan ketenangan bagi penonton dan juga center back kita. Sehingga 3 center back kita tampil penuh percaya diri dan Pavard serta Bastoni rajin banget membantu serangan. Dengan hasil ini kita kembali ke Capolista ya. Setelah sempat direbut oleh Juventus selama 1 malam, kita berjarak 2 poin saja dari peringkat 2 Juventus. Sedangkan Milan turun ke peringkat 3 karena bermain seri 2-2 melawan Napoli. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.